Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 179, Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Kauri adalah orang yang sangat pantang menyerah. Setelah Roni dan yang lainnya pergi, dia dengan cepat mengatur suasana hatinya, mengemudikan mobil, dan melihat beberapa kali di pabrikan, tetapi pada akhirnya, Kauri harus mengakui kekalahan. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Roni tampaknya telah mengendalikan semua produsen di Bandung. Meskipun dikatakan bahwa keluarga Wijaya dapat pergi ke kota lain untuk mencari peluang, tetapi dengan cara ini, garis waktu akan diperlukan banyak, dan kerugian yang disebabkan oleh penangguhan proyek Harmoni sangat besar, yang LKK Teknoscience tidak pernah ingin melihat. Sebagai penanggung jawab proyek Harmoni, Kauri merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang hampir membuatnya terengah-engah. Kembali ke perusahaan, Kauri tidak punya waktu untuk duduk dan beristirahat sebentar. Andika datang ke kantornya lagi. "Kauri, kamu tidak punya kesepakatan, kan?" Andika bertanya. Sikap mereka sangat tegas. "Saya telah mencoba yang terbaik," kata Kauri lemah. "Lakukan yang terbaik." Andika tersenyum dingin dan berkata, "Roni baru saja meneleponku dan berkata bahwa kamu menuangkan secangkir teh ke mukanya. Kauri, kupikir kamu tidak ingin merugikan perusahaan dengan sengaja." "Ya, tapi apakah kamu tahu alasannya?" Kauri masih marah ketika memikirkan hal ini. Roni memperlakukannya sebagai salah satu wanita panggilan, yang tidak dapat diterima olehnya. "Apakah kamu tidak mengerti aturan tak terucapkan dari pusat perbelanjaan? Kamu tidak dapat menerima harga yang kamu bayar, bagaimana itu bisa menjadi masalah besar?" kata Andika. Mata Kauri menyipit. Dia menatap Andika dan bertanya, "Apa maksudmu? Selama kamu dapat membantu perusahaan dan mengorbankan dirimu, apa itu?" Andika tersenyum dan melanjutkan, "Segera setelah kamu menutup mata, kamu bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa, dan segera masalah berakhir, apa ruginya bagimu? Kepolosan kamu yang merasa benar sendiri akan merugikan perusahaan, dan bagaimana kamu menjelaskan kepada Imam, miliaran pinjaman, apa yang akan kamu bayar kembali? Apakah kamu ingin melihat perusahaan bangkrut?" Andika berkata dengan dingin, dalam nada bicaranya, tidak ada pendapat. Transaksi teduh di pusat perbelanjaan ini normal. Merupakan kehormatan baginya bahwa Kauri dapat disukai oleh Roni. Bukan hanya tidur dengannya, ada apa? Selama dia dapat membantu perusahaan, bahkan jika dia adalah istri Roni, Andika tidak berpikir ada masalah. "Aku akan memikirkan cara lain, tapi jangan biarkan aku tidur dengan Roni, jangan pikirkan itu," kata Kauri tegas. Andika menarik napas dalam-dalam. Sekarang adalah kesempatan yang baik untuk mengusir Kauri dari perusahaan, dan ada alasan yang sah, tetapi sikap Imam masih belum jelas, dan Andika tidak berani melakukannya dengan santai. Namun, jika Roni tidak ditangani, perusahaan-perusahaan itu tidak akan bekerja sama dengan keluarga Wijaya. Krisis yang dihadapi keluarga Wijaya lebih buruk dari krisis ekonomi terakhir yang kecil. "Kamu tidak perlu memikirkan cara lain." Sikap Roni sangat tegas. "Kecuali jika kamu bersedia menemaninya, masalah ini tidak bisa ditawar. Malam ini di Peninsula Hotel. Saya pribadi akan mengantarmu ke sana, dan kamu tidak memenuhi syarat untuk menolak." Suara dingin Andika terdengar. Apakah ini dijual secara sepihak oleh Andika? Kauri sangat marah. Demi keuntungannya sendiri, Andika membuat keputusan tanpa persetujuannya. "Andika, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuat keputusan untukku?" Kauri berkata dengan dingin. "Saya adalah ketua perusahaan, dan kamu dari keluarga Wijaya, bukankah itu cukup?" Andika berkata, dengan senyum di matanya. Jika dapat memaksa Kauri untuk meninggalkan perusahaan, maka Imam seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, Kauri pergi sendiri, dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Kauri menggertakkan giginya.
Perilaku berlebihan Andika membuatnya tidak dapat diterima, dan tidak mungkin baginya untuk menjual tubuhnya untuk perusahaan. Andika, bukankah kamu hanya ingin memaksaku keluar dari perusahaan? Oke, aku akan berhenti, biarkan kamu melakukan apa yang kamu inginkan, kata Kauri, lalu mengemasi barang-barang pribadi di kantor. Andika tidak bisa menahan tawa dalam hatinya, dia tidak menyangka masalah yang telah mengganggunya begitu lama itu diselesaikan dengan cara ini, dan dia mengundurkan diri secara otomatis. Dia bisa menjelaskan ini kepada imam dengan sangat baik. Kauri, kamu melakukannya sendiri. Aku tidak memaksamu. Andika mencibir. Kauri tidak berbicara. Setelah mengemasi barang-barangnya, dia meninggalkan kantor. Andika duduk di kursi yang semula milik Kauri, dan senyum di wajahnya menjadi semakin kuat. Dalam beberapa saat, Sofia datang ke kantor. Andika, ada apa? Kurasa Kauri pergi dengan membawa sesuatu. Sofia bertanya dengan curiga. Dia kacau, aku tidak perlu melihatnya lagi di perusahaan, kata Andika. Sofia terkejut, meskipun dia tahu bahwa ini adalah masalah waktu, tetapi dia tidak berharap itu datang begitu cepat dan begitu tiba-tiba. Ada apa? Sudahkah kamu menyelesaikannya di pihak imam? Sofia bertanya. Tidak, kata Andika. Tidak. Sofia menatap Andika dengan kaget. Imam tidak menyelesaikannya. Bagaimana dengan proyek di barat kota? Sekarang keluarga Wijaya sedang melihat proyek di barat kota. Jika kerjasama dengan LKK Teknosains hilang, bahkan jika para dewa datang, mereka tidak akan dapat menyelamatkan keluarga Wijaya. Andika, bukankah kamu gila? Apakah kamu tidak takut imam tidak mau bekerja sama dengan kita lagi? Sofia berkata, Kauri ingin pergi, dan aku tidak bisa menghentikannya. Apa yang bisa kulakukan? Aku akan memberitahu imam tentang ini. Aku yakin dia bisa mengerti. Lagi pula, aku tidak mengusirnya, kata Andika. Meskipun dia berkata begitu, Sofia selalu merasa bahwa itu terlalu berisiko. Bagaimanapun, imam telah ditunjuk untuk bekerja sama dengan Kauri. Apakah penting bagi imam tentang bagaimana dia meninggalkan perusahaan? Tetapi karena banyak hal telah terjadi, Sofia tidak bisa mengatakan apa-apa. Dan dia sangat senang tidak melihat Kauri di perusahaan. Hei, aku harap semuanya akan berjalan lancar, dan aku tidak perlu melihat Kauri di masa depan. Aku merasa jauh lebih baik di tempat kerja, kata Sofia sambil tersenyum. Setelah Kauri kembali ke rumah, dia mengunci diri di kamar. Inem dapat melihat bahwa wajah Kauri tidak senang, dan khawatir tentang apa yang mungkin terjadi, jadi dia menunggu di pintu. Setelah beberapa saat, Inem menjadi lebih khawatir ketika dia mendengar tangisan Kauri datang dari kamar. Dalam keputusasaan, dia harus memanggil Ariel untuk menjelaskan situasinya. Setelah Ariel menerima telepon, dia meletakkan apa yang dia lakukan dan bergegas pulang sesegera mungkin. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari Kauri, jadi bahkan jika langit runtuh, dia akan segera kembali ke Kauri. Bibi Inem, ada apa? Ariel bertanya pada Inem. Inem menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tapi aku merasa Kauri tidak enak badan ketika dia kembali, dan dia mulai menangis setelah beberapa saat di kamar. Ariel cemberut, mungkinkah karena perusahaan? Kemarin, Kauri menyebutkan bahwa perusahaan itu sedikit merepotkan, sepertinya pabrikan pasti mempersulitnya. Ariel mengetuk pintu, berteriak ke kamar, Kauri, ada apa denganmu? Buka pintunya dan katakan padaku apa yang terjadi. Kauri sudah menangis di kamar, matanya merah dan bengkak tertekan. Apa yang terjadi? Ariel bertanya dengan prihatin. Kauri menggelengkan kepala dan berkata, tidak apa-apa, tapi mulai hari ini, aku tidak akan bekerja di perusahaan. Mungkinkah anjing bodoh Andika menyebabkan masalah bagi Kauri lagi? Dia belum belajar mengalami pelajaran 2 kali. Jika demikian, Ariel tidak keberatan membuat keluarga Wijaya benar-benar putus asa. Apakah itu karena Andika? Apa yang dia lakukan padamu? Ariel bertanya dengan dingin. Saya mengundurkan diri, kata Kauri.
Apa berhenti? Ariel tercengang. Bagaimana dia bisa meninggalkan pekerjaannya tanpa alasan? Sesuatu pasti telah terjadi. Bukan hanya karena Andika, tetapi juga karena pabrikan itu. Dengan saya di sini, masalah apapun dapat diselesaikan. Karena kamu tidak bisa menjadi penanggung jawab proyek Harmoni, kamu bisa menjadi ketua keluarga Wijaya, kata Ariel ringan. Kauri menatap Ariel dengan bingung, bagaimana dia bisa menjadi ketua jika dia bahkan tidak bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Selain itu, ketua perusahaan saat ini adalah Andika, kandidat untuk posisi ini tidak dapat diubah begitu saja. Bersambung.